Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Pemirsa dan para pendengar channel RMI NU Demak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Kita syukuri dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah berada di bulan Ramadan ini, dan kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Sebagaimana kita ketahui dan sudah banyak diterangkan oleh para ustadz, keutamaan puasa, keutamaan beribadah, dan terutama ibadah puasa yang afdolnya yang tidak bisa dilaksanakan di bulan yang lain. Puasa ini mempunyai banyak keutamaan. Akan tetapi kita juga harus waspada dengan warning yang disampaikan Rasulullah SAW, sebuah peringatan, sebuah kewaspadaan yang Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju'u wal atasu. Banyak orang-orang yang puasa tetapi mereka tidak mendapatkan puasanya. Mereka hanya mendapatkan ju', yaitu lapar, wal atas, dan dahaga. Dengan demikian berarti kita itu puasa iya, lapar iya, dahaga iya, tetapi ada pula yang kita puasa melaksanakan yang sama tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Pelaksanaannya iya, tetapi kita melaksanakan sesuatu yang lain yang menghapus pahala puasa. Setidaknya kita pernah mendengar sebuah ungkapan dari Imam Ghazali, afatus saumi, yang merusak puasa itu ada khamsun, ada 5. Yang pertama adalah al-kadhibu, kedua al-ghibah, ketiga an-namimah, yang keempat wan-nadhru bisyahwatin, dan yang kelima adalah wal yaminul kadhibatu. Dari 4 itu, saudara sekalian, kalau kita melaksanakan, kalau kita menjalankan puasa, tetapi kita juga suka bohong, suka ghibah, suka adu domba, dan lain sebagainya, yang 5 perkara tadi, maka iya kita puasa, kita lapar, kita dahaga, tetapi tidak mendapatkan pahalanya puasa. Saudara sekalian, berbohong mungkin secara bahasa, bohong itu adalah menyampaikan atau mengkhabarkan sesuatu, ikhbaru syai'in, ya, mengkhabarkan sesuatu tidak sesuai dengan yang terjadi. Dan di akhir ini, yaitu di zaman era digital ini, kita itu tidak seperti dulu. Kalau kita dulu bohong hanya dengan mulut, sekarang bohong itu bisa dengan mulut, lewat medsos, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui, di zaman sekarang tentu sulit kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menjauhi bohong. Kenapa? Karena setiap kita pasti punya WhatsApp, punya akun Facebook, punya TikTok, dan sebagainya. Itu rentan untuk berbohong. Terutama di WhatsApp misalkan. Kita kadang-kadang menerima sebuah kabar yang belum tentu benarnya, belum tentu
itu adalah hal yang pasti. Kita tiba-tiba menerima WA dari teman, dari saudara, atau dari grup, tiba-tiba langsung nge-share begitu saja. Kalau itu kita tidak cari kebenarannya, kemudian kita langsung share begitu saja, apalagi dengan gembira ketika kita melihat kebohongan langsung kita share, maka sama dengan bohong juga. Itu pun juga akan mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Atau yang kedua itu al-ghibah, saudara sekalian. Ghibah itu apa toh? Membicarakan orang lain yang kesekiranya orang lain itu dibicarakan, dia akan tidak suka. Maka itu menjadi hal yang pada era digitalisasi sekarang, ghibah itu menjadi tren di dalam grup itu. Seakan-akan grup itu tidak rame kalau tidak ada ghibah. Ketika kita itu nge-share ilmu, nge-share taklim, nge-share tilawah, kadang-kadang kita tidak respon. Tetapi ketika kita share, ada teman yang begini, langsung responnya luar biasa. Dan itu juga namanya ghibah. Maka di era digital pada zaman sekarang, kita tidak hanya hati-hati dalam mulut, tapi juga hati-hati di dalam menjaga handphone kita. Handphone kita itu Masya Allah bisa untuk ibadah, bisa menjadi sarana ibadah, bisa menjadi sarana kebaikan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati akan menjadi sarana dosa. Bahkan kalau dalam puasa ini sarannya bohong, sarana ghibah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga an-namimah, adu domba. Sama seperti ghibah, sama seperti bohong. Dosa yang ketiga ini pun akan melebur pahala puasa kita. Dan itu sangat rentan apabila kita tidak hati-hati dengan medsos kita, dengan media kita, dengan handphone kita. Dan hampir 5 ini, jadi bohong, ghibah, adu domba, wan nadhru bisyahwatin, melihat dengan syahwat, itu juga bisa dengan handphone kita. Yang terakhir, sumpah bohong atau sumpah palsu. Itu pun pada saat sekarang kita kadang-kadang refleks ketika kita membela diri, kita mengatakan sumpah dan sumpah itu tidak benar. Maka pada zaman sekarang di era digital ini, kita agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang diterima oleh Allah, menjadi puasa yang nanti menghasilkan di akhirat, menjadi puasa menjadi penolong kita kelak di akhirat. Hati-hati di dalam menjaga lisan, dan juga hati-hati menjaga handphone kita. Jadikan kuota kita itu menjadi sarana ibadah, dan jauhi jangan sampai kuota kita menjadi sarana dosa, sarana maksiat, terlebih di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keselamatan, dan diselamatkan dari afat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.